Ngetes SSD pendatang baru udah sering, Bre. Tapi kalau thermal paste pendatang baru perlu dites nggak? Jadi ceritanya, udah lama banget saya nggak nyobain ganti-ganti thermal paste untuk keperluan membandingkan performance. Secara kalau di kantor di sini yang namanya PC itu adalah PC yang bakal sering dibongkar pasang. Jadi akhirnya saya ya boleh dibilang hampir nggak pernah pakai thermal paste performance untuk PC di sini, kecuali yang memang PC yang bakal permanen gitu ya untuk kerja editing misalkan, itu baru pakai thermal paste yang bagus. Tapi untuk PC lainnya biasanya pakai thermal paste yang biasa-biasa aja. Secara sayang gitu, baru 2-3 bulan dipakai, ganti cooler dan segala macam. Wah, pokoknya sayang banget lah kalau pakai yang agak mahal gitu kan. Nah, tapi kali ini ada yang menarik karena ini ada satu thermal paste yang harganya murah, tapi dia berani nulis High Performance Thermal Grease. Dan ini datang dari brand yang namanya Maxtor. Yang saya pikir Maxtor itu sama seperti Maxtor yang brand harddisk zaman dulu kan ada tuh. Yang terus dia akhirnya diakuisisi sama Seagate. Terus habis itu udah tutup secara permanen sekarang ya. Tapi ternyata bukan. Ini adalah Maxtor yang berbeda. Di mana dia ada websitenya. Di sini ada maxtor-si.com. Dan waktu saya buka ternyata dia adalah satu brand yang memfokuskan diri untuk membuat hanya thermal paste doang. Dan di websitenya sana ada jauh lebih banyak lagi, sampai yang model kayak balsam itu juga ada komplit lah pokoknya di sana. Jadi memang benar-benar sepertinya Maxtor ini dia pengen memposisikan diri sebagai brand spesialis untuk thermal paste. Nah, tapi hari ini saya nggak akan ngetes semuanya, cuma dua doang. Jadi ini adalah CTG 8 dan itu CTG 9. Dari packingnya kita udah tahu bahwa dia harusnya lebih bagus. Dan memang benar secara harga dia lebih mahal dan secara spesifikasinya juga sama. Jadi untuk spesifikasi ini si Maxtor menggunakan thermal conductivity, di mana tertulis yang CTG 9 itu 13,5 watt per meter Kelvin, sedangkan yang CTG 8 ini 12,8. Nah, nanti saya akan bandingkan kedua thermal paste ini dengan thermal paste performance yang banyak dipakai orang, apalagi kalau bukan Arctic MX4 gitu ya. Cuma sayangnya, saya nggak bisa ngebandingin side by side dari tulisan speknya itu nggak bisa. Karena Arctic dia menggunakan parameter yang berbeda untuk menggambarkan performance. Jadi kalau si Maxtor pakai thermal conductivity, Arctic sudah tidak menggunakan thermal conductivity lagi. Karena menurut mereka, angka conductivity ini tidak akurat. Bahwa akan ada banyak pabrikan yang ngasih angka tinggi kayak 12,5 watt per meter Kelvin misalkan, yang menurut mereka seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan waktu saya cek di website resminya Arctic memang tidak ada, mereka nggak naruh thermal conductivity sama sekali di MX4 ini. Tapi saya coba googling dan ada satu toko online yang ngasih di sini speknya, dia nulis thermal conductivity dari MX4 adalah 8,5 watt per meter Kelvin. Kok jauh banget bedanya? Berarti ini harusnya jauh lebih bagus dibandingkan MX4 dong. Tapi nggak juga, karena barusan tadi Arctic bilang angka thermal conductivity ini nggak bisa dijadikan acuan. Jadi satu-satunya yang bisa kita lihat adalah bukti nyata. Nanti waktu dites akan seperti apa. Kalau kita lihat di websitenya si Maxtor, mereka naruh grafik perbandingan performance CTG 8 dan CTG 9 dengan beberapa brand lain. Dan di situ kita bisa lihat bahwa mereka ngeklaim performance-nya sedikit lebih baik dibandingin MX4. Walaupun kalau secara angka seharusnya sih nggak terlalu signifikan bedanya ya. Jadi dengan skala grafik yang ada di sini, harusnya bedanya cuma ada di kisaran 1 derajat Celcius doang. Ya, kurang lebih harusnya sama berarti performance-nya. Apakah benar akan seperti itu? Kita akan buktikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gimana tekstur dari kedua thermal paste ini. Oke, sekarang kita bandingin dari cupnya dulu. Ini CTG 8 memang terlihat murah sih ya. Jadi ini cupnya biasa aja. Tapi kita lihat teksturnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita coba CTG 9. Ini kelihatan lebih bagus sih dari packing maupun dari cupnya ini juga kelihatan lebih bagus. Coba kita keluarin. Oke, dari feel-nya kayaknya sih dia lebih pekat dibandingin CTG 8. Ya harusnya sih karena dia memang lebih bagus. Nah, sekarang ini MX4. Kita coba. Oh, kok terasa encer ya. Oke, sekarang saya coba dari MX4 dulu ya. Oke, rasanya kayak gini. Ini nggak terlalu pekat sih. Jadi dulu saya udah sempat bikin perbandingan antara MX4 dan MX6. Emang terasa banget MX4 tidak terlalu pekat. Sekarang kita coba CTG 9.
Ya, ini terasa lebih pekat dibandingin MX4. Ini mungkin bisa kamu lihat sendiri ya. Dia ya kalau di gini ini beda gitu hasilnya. Kalau ini kan dia langsung jadi tipis tuh. Kalau ini kan enggak tuh. Dia masih agak tebel-tebel. Jadi ini terasa lebih pekat. Jadi mungkin nanti di heatsinknya akan lebih apa ya? Lebih kayak lem gitu kali ya. Bukan sampai nempel sih, tapi heatsinknya akan lebih nempel ke prosesor. Terus CTG8 feel-nya kurang lebih sama seperti CTG9. Jadi dia juga masih lebih pekat dibandingin MX4. Apakah kira-kira ini akan berpengaruh pada performance? Karena dari ini aja kita nggak bisa memastikan siapa yang bagus, siapa yang jelek. Jadi mau nggak mau memang harus kita tes langsung bagaimana performance ketiga thermal paste ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengetesannya. Saya gunakan CTG8, CTG9 dari Maxtor dan juga MX4 ke prosesor Ryzen 7 7700 di motherboard ASRock X670E Taichi. Nah, tapi di sini kita perlu tahu dulu nih bahwa untuk pengetesan thermal seperti ini, entah thermal paste ataupun cooler, itu sudah agak sedikit berbeda trennya dibandingin zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu kita benar-benar tes perbedaan temperaturnya, tapi sekarang udah agak sedikit berbeda. Karena settingan di UEFI, di BIOS-nya, itu sekarang ngasih batasan performance-nya itu berdasarkan temperatur. Jadi untuk Ryzen 7 7700 ini di motherboard ASRock ini, dia ngasih beberapa level pembatasan di mana pada settingan default temperaturnya dibatasi maksimum 75 derajat Celcius. Terus kita bisa ganti juga ke 85 derajat dan terakhir kalau kita pasang di PBO Enable ini seharusnya sih tidak dibatasi. Tapi pada prakteknya akan terbentur juga pada T-junction CPU yang ada di angka 95 derajat Celcius. Jadi pada intinya kamu mau pakai cooler apapun, mau pakai thermal paste apapun, itu temperaturnya yang pertama tidak akan lebih dari 75 derajat Celcius dan settingan kedua nggak lebih dari 85 dan settingan ketiga nggak lebih dari 95. Coolernya apapun, temperaturnya akan sama segitu. Yang akan membuat beda adalah clock-nya akan lebih tinggi kalau kamu pakai cooling solution yang lebih bagus dan otomatis performance-nya juga akan lebih tinggi. Jadi di sini kita akan lihat bukan hanya perbedaan temperaturnya aja, tapi kita lihat juga berapa clock-nya dan yang lebih penting lagi, berapa skor dari performance saat dites nantinya. Apakah lebih rendah atau lebih tinggi? Karena itu nanti akan kita lihat perbedaannya bukan dari temperaturnya tapi juga dari performance-nya. Langsung aja kita lihat. Oke, kita mulai dari tes pertama. Ini saya tes menggunakan default setting, di mana di setting motherboardnya temperatur dibatasi di angka 75 derajat Celcius. Di sini idle temperatur dari ketiga thermal paste ini terlihat sama, ada di angka 44 derajat Celcius. Kemudian saat dikasih load 100%, ini menggunakan Cinebench R23 Multicore, ini tercatat stable clock-nya. Jadi clock-nya ini dia memang naik turun, jadi kadang lebih tinggi dari ini, kadang lebih rendah, tapi dia stabilnya ada di angka yang sama 4850 MHz. Kemudian untuk powernya juga sama, ini konsumsi daya listriknya ada di angka 90-an watt. Kadang naik lebih dikit, kadang turun dikit juga. Tapi dia selama load 100% kurang lebih ada di angka 90 watt. Nah, ini adalah temperatur saat dia 100% load menggunakan Cinebench R23. Semuanya ada di angka 74 derajat Celcius. Di mana perbedaannya di sini nggak terlalu banyak ya. Jadi Arctic MX4 cuma di 74, Maxtor CTG9 0,4 derajat Celcius lebih panas, dan yang CTG8 0,7 derajat Celcius lebih panas dibandingin MX4. Tapi dengan selisih yang hanya segini, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah pembatasan dari sistemnya yang mana tidak mengizinkan temperatur lebih dari 75 derajat Celcius. Nah, berarti yang bisa kita lihat adalah apakah akan ada perbedaan skornya. Dan di sini cukup menarik karena terlihat di sini Cinebench R23 Multicore skornya memang ada perbedaan walaupun nggak terlalu banyak, tapi di sini kita bisa lihat sendiri ya bahwa ternyata memang ada perbedaan performance. Jadi Arctic mencatat skor 18.239, CTG9 18.212 dan CTG8 18.203. Jadi ada perbedaan walaupun tidak terlalu banyak. Mantap juga ini ya. Nah, yang berikutnya saya tes dalam settingan PBO Enabled. Berarti ini harusnya temperaturnya tidak lebih dari 95 derajat Celcius. Itu adalah T-junction dari Ryzen 7 7700-nya ya. Di sini untuk idle temperaturnya ya hampir sama seperti dalam kondisi default tadi, hanya selisih 1 derajat Celcius doang.
doang. Terus untuk clocknya saat dikasih load menggunakan Cinebench R23 terlihat memang lebih tinggi. Dari yang awalnya 4850 sekarang bisa mencapai 5000. Kurang lebihnya ada di angka segitu. Dan 3 thermal paste ini mencatat angka clock yang sama. Nah, sedangkan untuk konsumsi daya listriknya tercatat 116 watt, 3 thermal paste ini sama semua. Jadi kita langsung lihat aja temperaturnya seperti apa. Di sini kita lihat temperaturnya ada di angka 91 derajat Celcius untuk ketiganya, di mana selisihnya antara MX4 dan CTG9 hanya 0,2 derajat Celcius, sedangkan MX4 dengan CTG8 sekitar 0,7 derajat Celcius. Jadi kondisinya masih sama persis saat menggunakan settingan default. Dan sekarang kita lihat bagaimana skornya. Nah, ini dia. Ternyata skornya juga sama. Terdapat perbedaan di mana MX4 mencatat angka yang paling tinggi di 18.820, tapi CTG9 dan 8 walaupun lebih rendah tapi selisihnya nggak terlalu banyak ya. Dan di sini kita bisa lihat ya beneran bahwa ternyata memang secara sistem pembatasannya ada di temperaturnya, jadi temperaturnya nggak bisa lebih dari itu. Dan yang bisa kita lihat perbedaannya adalah dari skornya, di mana ternyata Maxtor CTG8 dan 9 bisa mencatat angka yang tidak terlalu jauh dibandingkan MX4. Klaim pabriknya benar ternyata, Bre. Yap, itu tadi Maxtor CTG8 dan 9 yang ternyata surprisingly bener-bener bisa mengimbangi Arctic MX4 yang udah legendaris, Bre. Jadi kalau kita lihat tadi hasilnya, temperaturnya kurang lebih sama, kemudian secara performance ya skornya ada perbedaan sih, tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi boleh dibilang bahwa ketiga thermal paste ini punya performance yang kurang lebih sama. Jadi kalau kamu lagi hunting thermal paste dan cari antara ketiga ini tadi, ya yang bisa jadi pertimbangan adalah harganya. Mana yang lebih murah? Memang ada satu faktor lagi yang menjadi pertimbangan, yaitu daya tahan. Seberapa lama dia bisa bertahan ada di PC tanpa jadi kering gitu ya. Kalau dari Arctic sih dia memang nulis garansinya 8 tahun, sedangkan kalau untuk Maxtor ini tertulis garansinya 5 tahun. Tapi mau 5 tahun, mau 8 tahun, kalau buat saya itu udah nggak relevan lagi, karena terlalu lama, Bre. Dalam waktu 5 atau 8 tahun itu sudah banyak keluar generasi baru hardware gitu ya. Jadi kemungkinan besar nggak sampai 5 tahun PC-nya udah ganti deh. Atau walaupun nggak ganti pasti udah kamu bersihin. Karena kalau 5 tahun nggak dibersihin bakal kotor banget. Jadi dalam waktu 1-2 tahun kamu udah ganti thermal paste, udah bersihin semua cooler dan casingnya segala macam, ya itu berarti harus ganti thermal paste. Jadi mau garansi 5 atau 8 tahun sudah nggak relevan lagi. Jadi balik lagi, satu-satunya bisa kita bandingkan dari ketiga thermal paste tadi adalah harganya. Dan kalau ngomongin harga, murah banget coy.